2026, nasib timnas Iran masih tidak jelas akibat perang negaranya melawan Amerika Serikat. Bahkan hingga kini, tim Melly masih menunggu kepastian penerbitan visa dari otoritas Amerika Serikat untuk seluruh anggota rombongan tim. Jelang Piala Dunia 2026, nasib timnas Iran masih tidak jelas akibat perang negaranya melawan Amerika Serikat. Situasi ini juga menimbulkan keraguan mengenai kesiapan mental dan fisik skuad tim Melly jelang pesta sepak bola dunia. Bahkan hingga kini timnas Iran juga masih menunggu kepastian penerbitan visa dari otoritas Amerika Serikat untuk seluruh anggota rombongan tim. بله این خب عادلانه حالا هست و نیستش یه مشخصه دیگه همه رسانه‌های گروهی میدونن افکار عمومی چه در ایران چه در سایر کشورها خب به تیم ملی ایران یه علاقه بسیار خوبی پیدا کردن به همین دلایلی که در واقع عادلانه نیست کردیم که تمرکز بازیکن‌ها بی جهت به سمت این مشکلات نره و این نگرانی‌ها رو ما خودمون باید حل کنیم. Adapun jadwal Iran di grup G Piala Dunia cukup padat. Mereka akan menghadapi Selandia Baru pada 16 Juni. 6 hari berselang, tim Melly akan melawan Belgia dan ditutup dengan melawan Mesir pada 27 Juni. Sayap militer Hamas Muhammad Odeh beredar di media sosial. Pembunuhan Muhammad Odeh terjadi di malam perayaan Idul Adha. Pasukan militer Israel kembali meluncurkan serangan udara ke wilayah permukiman di Gaza, Palestina. Sebuah rekaman kamera pengawas menunjukkan detik-detik serangan Israel menghantam sebuah bangunan. Dalam serangan tersebut, Komandan Hamas Muhammad Odeh dilaporkan tewas. Menurut pernyataan keluarga, Odeh gugur bersama istri dan putranya dan telah dimakamkan bersama. Muhammad Odeh merupakan pemimpin baru Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas di Gaza. Ia pernah menjabat sebagai kepala intelijen Hamas saat serangan 7 Oktober 2023. Diketahui 2 pekan lalu, pemimpin sebelumnya Izzuddin Al-Haddad tewas bersama istri dan 1 anaknya akibat serangan udara Israel. Israel mengklaim Izzuddin Al-Haddad adalah salah satu otak serangan 7 Oktober 2023 bernama Badai Al-Aqsa yang memicu perang Gaza. Seorang anak Palestina diduga dipaksa mengangkat bendera Palestina untuk direkam oleh tentara Zionis Israel. Tentara Israel tersebut juga meletakkan sebuah senjata di depan anak tersebut saat proses perekaman video. Nampak seorang anak Palestina dipaksa memegang bendera Palestina dengan sebuah senjata diletakkan di hadapannya untuk direkam oleh tentara Israel. Peristiwa itu terjadi saat pasukan Israel melakukan penggerebekan di wilayah Beit Umar, utara Hebron, tepi barat. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari militer Israel terkait dengan video tersebut. Namun rekaman itu beredar luas dan memicu sorotan publik serta kecaman dari warganet. Pasukan pendudukan Israel merusak ladang pertanian di dekat Hebron tepi barat. Serangan tersebut mengakibatkan banyak tanaman milik petani Palestina rusak. Sebuah rekaman video memperlihatkan pasukan pendudukan Israel mengendarai truk melindas dan merusak sebuah ladang pertanian. Warga setempat sempat berusaha menghentikan aksi tersebut, namun mereka terus menyerang. Akibatnya banyak tanaman yang rusak dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani setempat. Belum ada informasi resmi terkait dengan jumlah kerugian yang diakibatkan oleh serangan Israel tersebut. Allah yintaqim minnak, Allah yintaqim minnak. Allah yintaqim minnak. Hasbi billah alayk. UNICEF memperingatkan bahwa rencana Israel untuk menguasai 70% wilayah jalur Gaza secara dramatis makin memperburuk krisis kesehatan yang dihadapi oleh anak-anak. Peringatan tersebut disampaikan di tengah serangan udara Israel meskipun gencatan senjata Oktober 2025 secara resmi masih berlaku.
UNICEF melaporkan krisis kemanusiaan di Gaza telah mencapai titik paling mengkhawatirkan, di mana lebih dari 1,1 juta anak membutuhkan perlindungan dan dukungan psikososial segera. Mereka terjebak dalam kondisi sangat memprihatinkan, salah satunya adalah sulitnya akses warga untuk mendapatkan air bersih, buruknya sanitasi di Gaza, serta layanan kesehatan yang seharusnya tidak menjadi syarat bagi anak manapun dan juga dimanapun, dan ancaman kelaparan hingga beragam penyakit mematikan. UNICEF secara konsisten terus mendesak agar gencatan senjata segera direalisasikan dan meminta semua pihak membuka akses kemanusiaan seluas-luasnya. كثير حالات درماتايتس وسكيبز واحنا يعني ما بنقدر نتعامل معها لانه ما في عندنا الادويه المناسبه للديزيز هذا يعني كمان. غير هيك انه ما في يعني نقص الميه، الهايجين، الحراره، الرطوبه، كل عوامل بتساعد انه هاي الامراض Pejuang Houthi di Yaman berhasil menembak saat jatuh drone canggih Amerika Serikat MQ-9 Reaper. Inilah momen pemirsa saat MQ-9 Reaper drone milik Amerika Serikat berhasil ditembak jatuh oleh pejuang Houthi di Provinsi Marib Yaman. Drone canggih Amerika Serikat ini diketahui memiliki nilai seharga 30 juta US dollar. Pemirsa, usai jeda breaking news masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. يا علي يا علي سليم يا اخي واحد تاني يا علي Se voi olla se, tai sitten tuon parkkipaikan reunalla. الله أكبر، شو هالغارة هي؟ يا ويلاه، الله أكبر، شو هالغارة هي؟ يا ويلاه. Anda menyaksikan breaking news bersama saya Camar Haenda. Dan pemirsa, kita akan ke informasi mengenai eskalasi di Timur Tengah. Pemirsa, informasi berikut ini adalah mengenai pesawat jet tempur Israel semakin gencar melancarkan invasinya di Lebanon Selatan. Sejumlah rumah atau tempat tinggal warga hancur akibat serangan Israel. Zionis Israel semakin membabi buta melancarkan serangan agresi militernya ke kota Karaib, Lebanon Selatan. Pada rekaman CCTV, rumah warga hancur lebur akibat serangan udara dari pesawat tempur Israel. Sebelumnya, Zionis Israel juga mengerahkan pesawat jet tempur untuk menggempur permukiman warga di kota Saida, Lebanon Selatan. Ledakan yang cukup kencang terlihat dan menimbulkan kerusakan sebuah gedung tempat tinggal warga. Puing-puing gedung berserakan di jalanan dan api masih terlihat berkobar pasca serangan.
Pejuang Hizbullah kembali melancarkan roket ke Kreit Smona, Israel. Roket Hizbullah berhasil menembus pertahanan udara atau Iron Dome milik Israel. Ledakan besar terjadi di wilayah Kreit Smona pada malam hari. Serangan ini terus dilakukan oleh Hizbullah terhadap Zionis Israel di tengah gencatan senjata. Usai serangan roket yang menghantam Kreit Smona, Israel, sejumlah rumah warga hancur. Puing-puing bangunan berserakan akibat serangan roket milik pejuang Hizbullah. Pemerintah Zionis Israel kembali melakukan serangan udara ke berbagai wilayah di Lebanon Selatan. Serangan dilakukan di tengah gencatan senjata. Ya Ali, Ya Ali. Asap hitam pekat membumbung tinggi usai serangan udara dilakukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Salim ya akhi. Serangan dilakukan di tengah permukiman warga tanpa alasan yang jelas. Tidak hanya satu lokasi, serangan dilakukan di berbagai wilayah di Lebanon Selatan. Allahu Akbar, شو هالغارة. Sebelumnya Israel terus menggempur kawasan Lebanon Selatan yang diklaimnya merupakan lokasi persembunyian Hizbullah. Serangan juga dilakukan di tengah masih berlakunya gencatan senjata.